Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Yesaya. Kita akan baca Yesaya 55. Ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya, supaya bacaannya sama. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11 kita baca bersama 3, 4. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak akan kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas, dan memberikan benih kepada yang menabur, dan roti kepada yang makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan, dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya ayat-ayat firman ini ya, khususnya ayat 11 itu, ya semua ayat ini seringkali diungkapkan oleh banyak orang ya. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Kemudian firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan percuma. Saya percaya itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita untuk kita imani dan kita praktekkan di dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan yang segala sesuatu Dia rancangkan dengan baik. Kemudian dia praktekkan dalam kehidupan. Ya. Seperti umpamanya kemarin, seperti yang kita dengar kebenaran firman Tuhan. Manusia setelah diciptakan oleh Tuhan, kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden, bukan untuk senang-senang ya. Tetapi jelas dikatakan oleh firman Tuhan, untuk mereka mengusahakan atau memelihara taman itu sesuai kehendak Tuhan. Kita baca lagi ya. Kejadian pasal 2 ayat ke berapa nih? 15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Ya. Nah, ini kan rencana Tuhan. Tapi banyak orang yang baca asal baca, tidak mencoba untuk lebih dalam. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan itu sangat khusus ya. Kalau dunia seperti bulat seperti ini katakan dia. Taman Eden itu kan hanya bagian daripada seluruh dunia, bisa ditangkap. Ya, Taman Eden itu kan hanya bagian daripada dunia. Yang kalau kita tafsirkan berdasarkan ayat-ayat, ya kita lihat ya. Di dalam ayat 11 kita lihat ya. Atau ayat 10 mulai. Dari Eden ada sebuah sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu. Dan dari sana ia terpencar dan menjadi 4 hulu. Nama yang pertama adalah Pison, itulah yang mengitari
seluruh negeri Hawila yang di sana ada emas. Dan emas di negeri itu baik, di sana pun ada damar dan batu akik. Nama sungai yang kedua adalah Gihon. Itulah yang mengitari seluruh negeri Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Hidekel. Itulah yang menyusur di sebelah timur Asur. Dan sungai yang keempat itu adalah Efrat. Ya. Sungai Efrat dan Hidekel di sini coba kita lihat sungai Hidekel tadi mana tuh? Di ayat kan 14 ya. 14 Hidekel. Ini saudara lihat ini, saya baca yang terjemahan Lugas ya. Agak beda. Baca ini ya. Saya baca yang Lugas ayat 14. Nama sungai yang ketiga adalah Hidekel atau Tigris. Nggak ada ya? Hidekel itu sungai Tigris. Di sini disebut di Lugas. Sungai Hidekel atau Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Ya, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Nah, kita tahu sampai sekarang yang paling terkenal itu dua sungai, Efrat dan Tigris. Ya, dan itu ada di daerah Irak sekarang ya, sekitar sana. Artinya kita bisa memperkirakan bahwa lokasi Taman Eden itu ada di sana. Saya tangkap, ada di sana. Tetapi karena manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden, kemudian ditaruh malaikat, ya, malaikat yang menjaga. Dan kita percaya karena malaikat yang menjaga, manusia dibuat tidak bisa melihat bahwa taman itu, saya percaya masih ada di sana. Hanya nggak kelihatan. Bisa mengerti maksud saya? Kenapa saya berani katakan begitu? Karena sungai Efrat sama sungai Tigris itu tertulis. Tetapi karena malaikat surgawi yang memagari, ya nggak kelihatan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tadinya Tuhan taruh di sana manusia itu. Artinya Tuhan sudah menyediakan tempat yang khusus bagi ciptaannya. Ya, bagi ciptaannya. Artinya mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya. Dan di sini kita melihat Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Ya, kita coba mendalami apa yang dimaksud tadi dalam kitab Yesaya. Ya. Kita tahu ya rencana pemerintah kita untuk memindahkan ibu kota kita dari Jakarta, dari Pulau Jawa, di daerah Jawa Barat ini ke Kalimantan Timur ya. Nah, apa dia mindah begitu aja? Nggak mungkin. Untuk dia memindahkan suatu ibu kota, orang-orang yang berkepentingan pasti membuat rencana. Betul nggak? Rencana pasti dibuat. Luasnya sekian, ya, pusat kotanya di mana, istananya di mana, pusat pemerintahan di mana, kemudian nanti pusat bisnis dan segala macamnya. Sudah diatur, sudah direncanakan. Dan mungkin, kalau saya tidak salah memang itu seperti di sayembara ya. Disayembarakan, itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, disayembarakan. Dan kemudian dari sayembara itu terlihat mana yang paling bagus untuk dipraktekkan atau diimplementasikan di lokasi yang akan dipakai sebagai ibu kota Nusantara yang baru. Ya. Artinya untuk membuat sebuah
ibu kota yang baru. Sebelum itu dilaksanakan, maka orang-orang yang ditunjuk dan sudah disetujui oleh katakanlah satu dewan yang memang ditunjuk untuk membuat semua ini, mereka sudah membuat yang biasanya kita kenal blueprint. Tahu blueprint ya? Blueprint itu gambar atau denah atau peta di mana sudah di sana direncanakan ini nanti istananya di sini, lapangan terbangnya di sini, pusat bisnis di sini, berbagai macam nanti rumah-rumah di sini untuk penduduk. Karena berdasarkan apa yang kita dengar, ibu kota yang nanti atau yang sedang didirikan di sana, yang kalau Tuhan berkenan akan mulai dipakai pada tahun depan, itu direncanakan menjadi ibu kota yang yang juga memperlihatkan kelestarian alam. Jadi alamnya tidak dirusak, tetapi tetap penghijauannya, tetap semuanya diatur sedemikian rupa. Bahkan direncanakan untuk meminimasi adanya polusi. Nah, itu namanya blueprint. Ya. Itu manusia. Manusia memang diciptakan, ada tertulis seperti Tuhan. Ya. Karena itu dikatakan manusia Elohim. Ya. Jadi manusia melakukan seperti itu, sebenarnya dia atau manusia mencontoh karakter Tuhan. Sedang ya? Nah, kalau itu kita jadikan perbandingan untuk saudara dan saya, lebih cepat menangkap maksud daripada firman yang tadi kita sama-sama baca. Kita sangat percaya, atau saya at least, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sangat percaya setiap pribadi saudara dan saya, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan si A, si B, si C, dan seterusnya. Nanti dia lahir di negara ini, dia lahir dari orang tua ini, nanti dia bertumbuh begini. Karena aku punya rencana, nanti dia jadi seperti ini. Saya tanggap. Itu blueprintnya Tuhan. Itu rencana Tuhan. Ya. Karena itu bukan sembarangan. Kalau kita kutip umpamanya kita firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, katakanlah ya. Yeremia pasal 1. Kita lihat. Ayat ke 5, ayat 4 dan 5. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, perhatikan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita percaya bahwa Tuhan telah menetapkan setiap manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Seperti yang saya katakan tadi, dia lahir di mana, orang tuanya siapa, bagaimana lahirnya, bagaimana besarnya, sampai selesai. Saya tanggap. Ini yang namanya rencana Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa bagi setiap manusia. Menggenapkan apa yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29, ayat yang sering kali kita kenal dalam ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh,
rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Ini semua blueprintnya Tuhan. Ini semua rencana Tuhan. Tetapi di dalam prakteknya itu bisa berubah. Ya. Oh, kok bisa berubah? Kan Tuhan itu tetap. Memang Tuhan itu tetap. Tuhan tidak berubah. Tetapi pelaku itu bisa berubah. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya. Yang melakukan ini bisa berubah. Ya. Supaya kita jangan bingung lah ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal ke-13. Kita baca ayat 13 sampai 14. Samuel berkata kepada Saul, "Engkau telah berlaku bodoh, bahwa engkau sudah tidak memelihara perintah Yahweh Elohimmu yang telah Dia perintahkan kepadamu." Perhatikan baik-baik. Sebab sedianya Yahweh akan mengokohkan kerajaan atas Israel sampai selamanya. Ini rencana Tuhan. Rancangan Tuhan yang luar biasa indah bagi raja pertama di Israel. Ya. Tetapi apa dikatakan ayat ke-14? Namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Yahweh telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya. Dan Yahweh telah menetapkan dia sebagai pemimpin atas umatnya. Sebab apa? Engkau tidak memelihara apa yang Yahweh perintahkan kepadamu. Saya tanggap. Rencana Tuhan dikatakan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Jelas dikatakan di dalam kebenaran firman yang kita baca. Rancangannya itu bukan rancangan kita. Ya, jalannya Dia bukan jalan kita. Bahkan dikatakan jalannya Tuhan itu tinggi. Ya, sebab sebagaimana tingginya langit di atas bumi, demikianlah jalan-jalanku di atas jalan-jalanmu. Artinya rencana Tuhan itu jauh tinggi, melebihi semua rancangan, semua rencana kita. Walaupun kita tidak tahu atau belum tahu. Ya. Artinya Tuhan, saudara dan saya yang kita sembah Dia itu punya rencana yang luar biasa bagi setiap pribadi kita. Ya. Tetapi disinilah Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk memelihara dan mengolahnya. Dengan segala macam aturan-aturan yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi dalam kenyataan kita sudah belajar, Tuhan berikan perintah ini salah satunya. Jangan makan buah ini. Kenyataannya apa? Dia langgar. Padahal Tuhan sudah katakan dengan jelas, kalau kau makan buah ini, kau mati. Itu kan perintahnya kan? Kalau kau makan buah ini kau mati. Tetapi justru apa yang dilarang Tuhan, loh itulah yang dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan menciptakan segala sesuatu indah, termasuk dunia ini. Seperti yang dikatakan kemarin ya, kalau kita ingat. Tuhan menciptakan segala sesuatu komplit, baru yang terakhir manusia. Saya tanggap. Artinya semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan tempat tinggalnya di Taman Eden, Dia sudah siapkan semua. Tetapi kita melihat, ya, semua yang disiapkan itu oleh manusia dirusak. Dirusak.
Dan kita melihat itu bukan main asal cuap-cuap aja, tetapi ada tertulis. Ya. Kita lihat di dalam Yesaya 24. Ayat ke-5 dan 6. Bumi menjadi cemar oleh siapa? Oleh penduduknya. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, merusak perjanjian yang kekal. Dengan demikian sumpah telah melahap negeri. Dan mereka yang tinggal di dalamnya dinyatakan bersalah. Karena itu, orang-orang yang berdiam di negeri itu dimusnahkan dan hanya sedikit orang yang tertinggal. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia menikmatinya. Tetapi apa yang terjadi? Justru bukan dipelihara oleh manusia, sadar atau tidak sadar, manusia merusaknya. Ya, satu kebetulan kemarin, karena saya suka setel TV itu kan, biasanya National Geographic dari BBC, ya. Di sana diceritakan, ya video lah, di daerah, kalau saya nggak salah ingat dari Skotlandia, ya, kasih lihat, ini padang gurun, padang rumput semua. Kemudian dikasih lihat ada satu tunggul pohon. Nah, kemudian naratornya ini yang berbicara ini ngomong. Ini menunjukkan bahwa dahulu tunggul pohon ini, tunggul pohon tahu ya, sisa pohon gitu yang sudah ditebang, yang udah roboh. Ini menandakan bahwa daerah sini dahulunya hutannya penuh. Hutan penuh. Tetapi akibat ulah manusia dengan berbagai macam alasan. Kita butuh pohon, butuh kayu, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dibabat habis. Ya. Si narator ini cerita, ini sekitar tahun 18 sekian, abad 18 lah. Ini semua dulu hutan lebat. Tapi setelah berjalan 100-200 tahun, tinggal menjadi padang rumput. Dan bukan saja punahnya pohon-pohon, otomatis juga punahnya binatang-binatang yang melestarikan lingkungan. Ya. Dan kita melihat di sini, itu menggenapkan apa yang tertulis seperti yang kita baca di dalam kitab Yesaya tadi. Karena ulah manusia, semua jadi rusak. Jadi rusak. Dan kita melihat sekarang kan apa yang lagi sibuk manusia di seluruh dunia. Negara-negara membuat pertemuan-pertemuan. Ya. Bumi semakin panas. Ya. Oh, dia perhitungkan tahun ini naik, ya naiknya sedikit, mungkin 1 derajat, 2 derajat Celcius. Ya. Tetapi 1 derajat, 2 derajat, ya, itu bisa mencairkan es-es yang ada di kutub utara, yang di kutub selatan. Saya tanggap. Saudara bisa bayangkan kenapa ada es di utara, di selatan? Bisa dibayangkan nggak? Kenapa? Dari mana? Ya. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Berdasarkan firman Tuhan. Ketika Nuh diselamatkan oleh kemurahan Tuhan bersama dengan keluarganya. Yang total termasuk dia berjumlah 8 orang. Firman Tuhan berkata, seluruh bumi ditutup oleh air bah. Sehingga gunung yang paling tinggi sampai permukaan air itu kira-kira sebenarnya nggak terlalu jauh. Paling cuma 5-6 meter dari gunung yang paling tinggi. Saya tangkap saya, umpamanya gunung yang paling tinggi 8.000 sekian kan.
Cuman 5 meternya aja di atas itu udah permukaan. Tetapi kita melihat di sini yang mau saya katakan adalah air itu kan yang kita tahu berdasarkan pengetahuan yang kita pelajari. Volume air dengan daratan atau luas air sama luas daratan, mana yang lebih luas? Air sekitar 70 banding 30 kan? Bisa tanggap? Ya. Sekarang kita berpikir, loh air yang menutupi bumi itu larinya kemana? Sedangkan jumlah air lebih banyak dari jumlah daratannya. Disitulah kita melihat luar biasanya kuasa Tuhan. Ya, Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Air yang menutupi bumi dengan kuasa Tuhan disedot naik ke atas, dibikin beku. Baik di kutub utara maupun di kutub selatan. Bisa tanggap? Jadi semua air itu numpuk di ujung-ujung, di atas, di bawah, juga di gunung-gunung yang tinggi-tinggi yang kita kenal gunung yang bersalju. Yang kalau di Indonesia ini ya cuman mungkin ada di satu di daerah timur sana. Di daerah yang kita kenal Gunung Jaya Wijaya. Karena tingginya yang memungkinkan dia tertutup dengan salju. Yang menjadi masalah, ketika pohon-pohon ini dihabiskan, ya, ini yang membuat temperatur menjadi naik. Saya tanggap. Kalau temperatur naik, ya es itu ya cair lagi. Saya tanggap. Esnya mencair, itulah yang kita kenal. Contohnya di Pulau Jawa aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ya. Permukaan air laut di pantai utara Jakarta itu boleh dikatakan hampir seluruh sepanjang pantai sudah dapat dikatakan melebihi permukaan daratan. Artinya sudah tenggelam. Ya. Saya tangkap maksud saya. Loh kenapa bisa begitu? Ya karena esnya udah mulai cair. Kalau esnya mencair otomatis airnya ya kemana-mana. Bukan saja di sini, di seluruh dunia. Air laut mulai naik. Sehingga diperkirakan apabila temperaturnya terus naik. Maka pulau ini, kota ini. Di seluruh pelosok muka bumi tenggelam. Salah siapa? Salah manusia. Tuhan punya rencana yang luar biasa indah. Supaya manusia itu tinggal di muka bumi penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Tetapi karena kesalahan manusia sendiri, karena ketamakan manusia, dengan memusnahkan semua hutan-hutan. Otomatis kalau hutan dimusnahkan, ya binatang-binatangnya juga habis. Ya, sadar atau tidak? Karena nggak ada makanan kan, binatang akhirnya ya habis. Atau dia lari ke kota-kota. Karena itu jangan heran di kota-kota, di beberapa kota di seluruh dunia, banyak binatang-binatang yang cari makan di tengah kota. Karena apa? Karena mereka sudah tidak dapat lagi makanan di hutan. Hutannya udah gundul semua. Dan inilah kita lihat. Rancangan Tuhan yang luar biasa indah. Blueprint yang sudah Tuhan tetapkan. Itu dirusak oleh manusia. Bisa tanggap? Loh sekarang kita lihat dengan kondisi kita. Bapak Yahweh juga punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Bapak Yahweh tahu sejak manusia ditaklukkan oleh si setan. Ditipu oleh si setan. Maka ada tertulis dunia dikuasai oleh si jahat.
Lo namanya dikuasai oleh si jahat. Setan itu cuma punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan, kata kitab Yohanes pasal 10. Itu tugasnya cuma itu. Artinya setan menghendaki semua apa yang diciptakan oleh Tuhan itu dibinasakan karena pekerjaan setan. Dan itulah yang pernah dilakukannya dahulu yang sudah kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 1. Ketika dunia, kata firman Tuhan dalam ayat 1 Kejadian 1. Dikatakan oleh firman Tuhan, Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang percaya kepada firman, saya yakin kalau Tuhan menciptakan, semua pasti indah. Semua pasti baik. Ya. Tetapi tiba-tiba di ayat 2 dikatakan, kok dunia jadi tidak berbentuk. Dunia tidak berbentuk, kacau, gelap gulita. Dan walaupun tidak ditulis, kita percaya berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan, bahwa itulah pekerjaan setan. Terjadi pemberontakan di sorga, sehingga setan merusak semua pekerjaan Tuhan, termasuk ciptaan Tuhan, yaitu bumi yang pertama itu. Ya. Tetapi yang kita harus lihat, yang dibukakan di tempat ini dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi saya, pekerjaan setan itu nggak dikasih lihat. Bisa tangkap maksud saya? Kan kita percaya ketika dunia dibentuk pasti sempurna. Tetapi tiba-tiba jadi tidak berbentuk. Saya percaya itu pekerjaan setan, tetapi pekerjaan setan tidak diceritakan oleh Tuhan. Saya tanggap. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Setan terus bekerja karena dia masih dibiarkan oleh Tuhan untuk juga merupakan bagian daripada proses yang Tuhan izinkan untuk pemurnian manusia dengan setan yang memakai berbagai macam tipu muslihatnya. Ya, bisa tanggap ya, jangan salah ngerti. Tuhan masih izinkan setan berkeliaran supaya mereka yang menamakan diri manusia, mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan, masih Tuhan izinkan untuk dicobai oleh setan. Karena yang mencobai manusia itu hanya setan, bukan Tuhan. Karena itu dalam doa Bapa kami kita robah sesuai dengan terjemahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mereka yang Tuhan berikan keahlian untuk mentranslate-nya dari bahasa aslinya ke dalam bahasa yang kita kenal. Dan kita percaya firman Tuhan tidak mungkin bertentangan satu dengan lainnya. Karena itu saya berani menafsirkan bahwa Tuhan memang mengizinkan setan yang masih dibiarkan berkeliaran di muka bumi ini untuk mencobai manusia. Apakah mereka benar-benar bertahan di dalam Tuhan atau bisa ditipu olehnya? Setan mencobai manusia supaya manusia menyangkali Tuhan. Sama seperti yang dia lakukan kepada Hawa. Ya. Ingat, yang harus kita ingat bahwa Hawa dan Adam itu kudus sebelum jatuh. Mereka suci, mereka kudus. Loh, yang kudus saja ketipu. Betul nggak? Yang kudus aja ketipu sama setan. Artinya kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, loh yang kudus saja bisa ketipu, apalagi manusia
yang dilahirkan dari ibu yang berdosa, dikandung dari ibu yang berdosa, hidup di tengah manusia berdosa, akan menjadi makanan yang empuk bagi si setan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, walaupun setan merusak blueprintnya Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, maka blueprint yang coba dirusakkan oleh manusia, Tuhan dengan caranya memulihkan kembali dengan memanggil orang-orang yang diciptakannya dengan caranya. Sehingga kebenaran firman diberitakan di mana-mana. Dan kita percaya sebagaimana apa yang disingkapkan kepada kita. Di tengah dunia ini ada dua penguasa. Bapa yang baik dan bapa yang jahat. Bapa yang baik melahirkan anak-anak yang baik. Bapa yang jahat juga menghasilkan anak-anak yang jahat. Sehingga dikatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 3, ada anak-anak Elohim, ada anak setan. Semua nyampur. Semua nyampur. Ya. Kita tidak bisa membedakan. Tetapi Tuhan bisa membedakan. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, kita sudah belajar kan. Kan pada awalnya cuma satu manusia, Adam. Kemudian Tuhan membuat Adam tidur, diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Loh, kita percaya bahwa karena dia diambil dari Adam, kita percaya kita sudah disingkapkan, darahnya pasti sama. Betul nggak? Ada pengetahuan sedikit lah, darahnya pasti sama. DNA-nya pasti sama. Ya. Kalau sama, kok sekarang darahnya macam-macam? Bukan saja darah, kulitnya juga macam-macam. Ada putih, ada hitam, ada kuning, ada ya kayak kita-kita gini. Dari mana? Setan nggak saya? Itulah pekerjaan setan yang merusak blueprintnya Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan kembali apa yang dirusak oleh setan. Memang darah kita sudah tercampur baur. Tetapi kita mengucap syukur. Ya. Dengan berkembangnya teknologi kita bisa mengerti. Itu bagian daripada cara Tuhan juga untuk memisahkan manusia. Kalau dengan teknologi yang dikenal dalam ilmu kedokteran. Kalau seorang perempuan punya suami 10 orang. Ya, satu istri 10 orang suami. Loh, itu bukan main-main, itu ada. Bukan gak ada, itu ada. Ya. Loh, kalau mau diketahui ini bapaknya yang mana, dengan teknologi sekarang itu bisa. Bisa tanggap? Bisa diketahui dari 10 orang suaminya ini mana bapak anak yang dalam kandungannya. Dengan teknik yang kita kenal dengan teknik DNA. Tuhan mau kasih lihat kalau manusia dengan hikmat yang Tuhan berikan bisa membedakan ini mana bapaknya. Apalagi Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dari sekian banyak, sekian miliar manusia, Tuhan bisa menentukan mana anakku dan mana anak si setan. Saya tangkap. Caranya semua dengan firman. Firman itulah yang sanggup memisahkan. Firman
Ya, kita kenal dengan zaman. Kita pernah belajar ya, mungkin banyak yang sudah lupa. Ya, ada beberapa kita melihat kan, ada beberapa yang kita pelajari, umpamanya kitab Matius kan. Matius itu kan dilambangkan juga sebagai apa? Sebagai singa, ya. Sebagai singa, tetapi juga kitab Matius itu melambangkan warna ungu. Kalau nanti saya nggak tahu apa kita nanti belajar ini lagi, ya walaupun ya mungkin kita perlu lah ya belajar ini lagi karena itu kitab tabir-tabir itu warnanya at least ada 4, ada warna putih, warna ungu, warna kemersi, ke warna biru. Nah itu melambangkan kitab Injil itu, Matius itu warnanya warna ungu. Ya, warnanya warna ungu dan dia biasanya dilambangkan dengan muka singa. Muka singa itu kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu maupun di dalam kitab Yeskiel itu kan ada penglihatan, dilihat sebagai singa, ya bermacam-macam binatang termasuk salah satunya juga burung Raja Wali. Kemudian kita Markus kita melihat dia juga dilambangkan dengan warna biru, ya, juga dilambangkan sebagai lembu, ya, itu kan semua ada artinya. Yang nanti ya kita kan sekarang masih belajar orang pilihan ya berdoa aja lah. Karena ini memang walaupun kita sudah pernah pelajari, ya nggak jadi masalah kalau kita mengulangi lagi, sehingga kita lebih dalam mengerti akan tabernakel ini. Karena ingat Dena ini dibuat oleh Moshe dan Moshe melihatnya apa yang diberikan oleh Tuhan ini gambaran tata ibadah di sorga yang harus dipraktekkan oleh bangsa Israel dan kepada mereka yang percaya kepada Tuhannya orang Israel, ya. Kemudian juga di dalam kitab yang ketiga itu kan dilambangkan sebagai warna merah. Warna merah itu melambangkan juga manusia. Nah, kemudian kitab Injil yang terakhir yaitu kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes ini dilambangkan sebagai Raja Wali dengan warna putih dan sebagainya. Nanti ya kalau Tuhan berkenan kita belajar lagi. Ya. Zaman akhir ini zaman Raja Wali. Zaman di mana Tuhan dikatakan oleh kitab Matius, Injil ini harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi sebelum datang kesudahannya. Sebagaimana tertulis kita lihat ya di dalam kitab Matius pasal ke berapa itu? 24. Kita baca ayat ke 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa dan kemudian akan datang kesudahannya. Artinya ini harus terjadi dengan kecanggihan teknologi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Dengan adanya komunikasi internet dengan segala macam yang bisa ditangkap sampai kepada ke pulau-pulau yang kecil sekalipun, berita Injil harus disebarkan ke seluruh pelosok muka bumi menggenapkan ini. Inilah suara Raja Wali yang terbang ke seluruh muka bumi dan mengumandangkan nama yang kudus yaitu nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Dan mereka yang benar-benar anak Raja Wali, bukan anak ayam. Ya, sekarang kan banyak memang anak Raja Wali, tapi dipelihara oleh induk-induk ayam. Sehingga hidupnya hidup iman seekor ayam. Hanya terus-menerus mengais masa lalu. Ayam itu kan paling senang nongkrong di tempat sampah. Ngais terus yang kotor-kotor.
Kalau burung Raja Wali dia makan makanan yang segar. Raja Wali menggenapkan ini. Sedang terbang ke seluruh pelosok muka bumi. Memberitakan nama Yahweh. Karena itu nama yang dapat menyelamatkan manusia. Dan yang ditakuti oleh setan. Dan karena nama itu. Orang yang memang berasal dari Bapa Yahweh. Ketika dia dengar nama itu. Itu akan membuat. Apa yang dikatakan Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman. Orang yang mendengar nama ini. Tanpa dia sadari hatinya tergerak. Hatinya berkobar-kobar. Itu indukku yang asli. Itu nama Tuhanku yang asli. Di seluruh pelosok muka bumi kita menyaksikan. Saat ini mulai orang mendengar nama yang agung. Tetapi setan takut dengan nama itu. Setan punya anak-anak, dia ngomong itu nama yang sesat. Itu bukan nama yang benar, itu penyembah berhala. Karena memang ada anak setan, ada anak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Dalam kitab 1 Yohanes pasal ketiga. Kalau saya nggak salah, kita lihat aja nih. Kita lihat lagi, karena sudah pernah diberitakan ya. 1 Yohanes pasal 3. Ayat ke-9 dan ke-10. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Karena benihnya tetap tinggal di dalam dia. Dan dia tidak dapat berdosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Perhatikan ayat 10. Dalam hal ini, anak-anak Elohim dan anak-anak si setan nyata. Nah, nyata. Ya. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Elohim. Ini firman. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Yeshua. Ada tertulis, Yeshua itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kata kitab Ibrani, pasal ke-13, ayat ke-8. Yeshua Hamasya tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan selamanya. Yeshua adalah firman. Firman itu tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dia tidak berubah. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Tetapi namanya anak-anak setan mulai mempelesetkan ayat firman Tuhan. Sehingga mereka yang namanya anak-anak setan. Ya. Walaupun mereka disebut oleh setan pelayan Tuhan, tetapi mempelesetkan kata-kata firman Tuhan, sehingga berani mengatakan, dan banyak ditiru oleh pengikutnya, kalaupun saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Loh, enak banget. Enak banget setan ngomongnya, sangat lemah lembut, yang membuat orang jadinya bersikap tidak pernah mau setia kepada firman-Nya. Karena otaknya dipelintir oleh setan. Karena ya itu pelayan-pelayan setan yang menyatakan, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan memelintir firman. Karena itu dikutip oleh banyak orang sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal kedua ayat ke-13. 2 Timotius 3 ayat 13. Ini yang dipelintir sama banyak mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan. Sebenarnya pelayan setan, bukan pelayan Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Loh, ini yang dipakai. Kemudian dilanjutkan, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Perhatikan kata-kata itu dengan baik-baik. Kalau dia tidak dapat menyangkal dirinya, siapa dia? Dia adalah firman. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi kan. Dia itu firman. Tuhan tidak dapat
menyangkal firman-Nya. Bisa nggak? Kita manusia bisa menyangkal, tetapi Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya karena firman itu pribadinya sendiri. Dari situ kita belajar Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia punya blueprint yang sudah Dia ciptakan sebelum dunia ini ada. Dia sudah ciptakan. Tetapi semua blueprint itu ditonjokkan dengan sikap manusia yang hidup sekarang. Walaupun diciptakan blueprint. Berapa lama tahannya? Blueprint memang diciptakan untuk katakanlah nanti negara ibu kota negara yang baru kan? Tapi tergantung siapa nanti yang berkuasa. Dia mau mengikuti blueprint ini atau dia mulai robah. Dia mulai robah. Salah satu contoh yang nyata sekarang. Di Jakarta kan. Kalau saudara mengerti Jakarta ini ya. Kalau sekitar tahun 40, 50, 60, 1940, 50, 60. Ya. Boleh dikatakan hampir tidak bisa banjir. Setengah. Kenapa? Karena di sekeliling kota Jakarta itu banyak yang dikatakan setu-setu. Danau-danau buatan. Setengah. Danau-danau buatan ini kalau air melumat dia masuk ke sana. Tapi apa yang terjadi? Dengan kemajuan daerah, penduduk makin banyak. Ya udah satu ditutup, berat jadi rumah. Setelah jadi rumah, air ini kan tetap. Ngalirlah ke perumahan. Mulai perumahan ngomel, ini kok banjir. Padahal itu tadinya memang buat air. Mereka merubah blueprint yang sudah diciptakan ratusan tahun yang lalu. Karena apa? Karena kebutuhan. Dan begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan punya rancangan yang tinggi. Yang jauh lebih tinggi dari rencana manusia. Tetapi rencana yang tinggi itu dirusak oleh manusia. Karena bisikan setan. Sehingga rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang telah tersesat dan ditipu kurang lebih 6.000 tahun yang lalu di Taman Eden. Tuhan mau pulihkan kembali. Karena itu pada akhir zaman. Ini kan ayat di dalam Matius tadi. Itu sudah sekitar 2.000 tahun yang lalu ditulis. Tetapi Tuhan dengan hikmatnya diberikan kepada para penulis. Ini harus ditulis. Karena waktu setelah waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Maka orang-orang ini harus mendengar. Injil diberitakan. Kabar baik diberitakan. Kabar keselamatan diberitakan. Siapa yang namanya atau yang memang tercatat sebagai anak Tuhan. Ketika dia mendengar, maka hatinya tergoncang. Tergoncang karena dia dengar suara Raja Wali. Dia mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan bukan hidup seperti ayam yang terus-menerus congkel sampah. Kehidupan yang dia jalani. Nah itulah manusia termasuk kita tadinya di sana. Tapi sekarang pun mungkin masih ada karakter-karakter ayam. Masa lalumu dibongkar terus. Yang bongkar siapa? Dirimu sendiri. Akhirnya terus menerus menyesali hidupnya. Tuhan berbicara sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Atau Polos. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dengan mata yang tertuju kepada Yeshua, Sang Juru Selamat. Itulah rencana Tuhan. Dia beritakan ini sesuai dengan kitab Yesaya. Apa yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan percuma.
Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan. Waktunya sudah sangat dekat. Tetapi bagaimana respon kita terhadap kabar baik? Kan gak semua orang ya mendengar nama yang ditakuti setan, malah itu diejek. Nama yang dapat menyelamatkan malah dihina. Tetapi Tuhan punya berbagai macam cara untuk memproteksi firman-Nya yang murni. Sehingga umat Tuhan, mereka dapat mendeteksi ini sungguh-sungguh dari Tuhan atau sudah direkayasa oleh manusia. Rekayasa gimana? Lu kan banyak. Ya. Hampir di seluruh pelosok muka bumi. Ketika membawakan doa yang dikatakan diajarkan Yesua. Ngajarnya gitu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lead us not into temptation. Itu yang diajarkan di seluruh pelosok muka bumi. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, saya berani mengatakan. Ketika ada suara Raja Wali yang memberitakan, itu terjemahan kurang tepat. Karena bertentangan dengan kitab Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak mencobai. Cara Tuhan, Dia bukan saja membuat kita juga lebih berhati-hati. Tuhan mengirimkan buku-buku yang diterjemahkan oleh orang-orang yang ahli bahasa Ibrani. Ahli tata bahasa Ibrani. Dengan segala penjelasannya. Kemudian bagi kita khususnya di tempat ini. Kita belajar, kita robah. Apa yang sudah ribuan tahun dipakai oleh mereka yang menamakan diri orang percaya. Di tempat ini karena hikmat yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi memakai terjemahan seperti itu. Sehingga kita tidak lagi berkata lead us not into temptation. Kita tidak lagi berkata jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kita berkata let us not come into temptation. Do not allow us to be tempted. Jangan biarkan kami masuk. Itu beda. Kita mau terus-menerus disempurnakan. Karena hanya firman itu yang menyempurnakan. Firman itu yang menyelamatkan. Kata Yakobus 1 ayat 21. Terima firman itu dengan lemah lembut. Buang kotoran-kotoran yang menguasai jiwa kita. Kemudian terima firman itu dengan lemah lembut. Dan firman itulah yang dapat merubah kita. Menyelamatkan jiwa kita. Apabila kita terima dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa merubah diri kita dan kekuatan kita. Nggak bisa. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya akui. Yahweh engkau Tuhanku. Yahweh di dalam Yesua masih engkau juru selamatku. Ketika kita mengakui dia. Maka dia sang juru selamat. Sanggup merubah kita. Dengan caranya. Dia memberikan kita hati yang baru. Jiwa yang baru. Karena kita minta. Sehingga rancangan keselamatan yang memang sudah dia tetapkan bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya, bukan anak setan. Kalau namanya anak setan, tetap tidak akan pernah bisa menerima firman Tuhan. Tidak bisa. Karena itu dikatakan sedikit, sangat sedikit. Orang yang diselamatkan. Banyak yang dipanggil. Banyak yang jadi orang Kristen. Banyak. Tetapi sedikit yang terpilih. Itu firman. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan kita inilah yang dikumpulkan di proses Tuhan. Mau nggak? Ya terserah kita. Kita sudah di dalam blueprint sudah masuk. Tapi terserah kita. Apakah kita mau merusak blueprint itu atau kita ikuti sesuai rancangannya. Tuhan tidak pernah memaksa. Kenapa?
Karena Tuhan tidak mau lagi terjadi di dunia yang baru, langit yang baru, pemberontakan seperti apa yang terjadi pada bumi yang pertama yang dilakukan oleh Hel bin Sakar. Si Lucifer, si jahat, si setan. Karena itu proses penyaringannya sangat ketat. Dari barang yang kotor dan tercemar. Tuhan bersihkan hanya dengan firman. Dan firman itu apabila kita terima, firman itu tidak akan pernah kembali dengan percuma. Dia sudah diturunkan, kalau dia turun Tuhan tidak akan tarik lagi. Itulah kasih karunia Tuhan Bapa Yahweh kepada saudara dan saya. Dengan waktu yang sudah semakin singkat, bagaimana respon kita? Bagaimana ya terserah kita. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya coba dengan pertolongan dan hikmat yang Tuhan berikan. Memberikan saya keberanian untuk menyatakan apa yang tertulis. Bukan apa yang dikarang oleh pikiran, jangan. Apa yang tertulis itu saya beritakan. Karena yang tertulis yang diberitakan itu yang menyelamatkan. Dan saya sebagai pelayan Tuhan, jangan memelintir firman. Karena banyak orang yang memelintir firman untuk menyenangkan jemaat. Kalau saya ngomong kayak begini, kasihan jemaat. Apalagi saya tahu jemaatnya begini-begini. Oh, mengenakan telinga sebagaimana tertulis. Loh, kita sebagai pelayan Tuhan ya belajar untuk menyatakan apa adanya. Tidak ada kalau saya boleh tafsirkan nabi-nabi yang disukai oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena ngomongnya nyelekit semua. Raja-raja banyak yang tidak suka dengan nabi-nabi. Kenapa? Nabi-nabi menyatakan kebenaran. Para raja dan pengikutnya memberontak terhadap kebenaran. Karena itu Yeshua berkata, banyak nabi yang dibunuh olehmu. Siapa yang membunuh? Semua yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang Parisi, orang-orang Saduki, raja-raja yang katanya diurapi Tuhan. Mereka bunuh semuanya. Kenapa? Mereka diperalat sama setan. Dan itu pun terjadi sampai saat ini. Bukan saja saya, tapi saudara juga harus siap. Ketika kita diperhadapkan, katakan dengan keluarga sendiri. Ya. Harus berani memberitakan ayat A. Jangan supaya mengenakkan telinga orang. Oh, biar kita harus pakai hikmat. Itu setan pakai selalu gitu. Pakai hikmat, dan kalau ngomong bukan hikmat, ya pakai firman, bukan hikmat. Banyak orang mau pakai hikmat, harus lihat situasi. Mendingan jangan ngomong. Jangan ditipu sama setan. Jangan mengenakkan telinga. Gak bisa. Bukan lagi zamannya. Karena waktunya sudah semakin dekat. Ya berani beritakan aja. Artinya beritakan dengan lemah lembut. Ya bukan dengan marah-marah. Beritakan dengan lemah lembut lah. Kau percaya oke, gak percaya sudah. Ya. Ya baru kapan beberapa hari yang lalu saya melayani kakak sendiri. Kakak saya yang paling sulung. Ya saya ngomong apa adanya. Firman Tuhan bilang ada anak Tuhan, ada anak setan. Kalau kamu nggak ikut, jangan-jangan kamu anak setan. Loh, kita ngomong jelas-jelas saja. Aku mau masuk surga. Mau surga, mulutmu tuh hati-hati. Saya sedih, dia kakak sulungku. Dia pernah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Berdasarkan kesaksian dia dan istrinya. Oh, dia pergi dari ujung timur sampai ujung barat. Memberitakan firman, mujizat banyak terjadi. Tetapi kita melihat ketika sudah teler, udah gak bisa jalan. Karena kelakuannya sendiri. Mulai karakter aslinya keluar. Ya. Mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan sama istrinya. Saya ngomong jelas-jelasan aja. Kamu kalau mau benar-benar selamat, mau masuk surga, taati firman.
taati firman. Kalau enggak, ya terserah, itu urusanmu. Kita enggak bisa lagi main-main. Ya. Kita mengasihi semua orang, kita berdoa, saya ajarkan kepada saudara semua. Yang saya selalu ingatkan. Kita itu banyak saudara kandung. Yang masih ada hubungan darah dengan kita. Atau mempunyai ikatan karena perkawinan. Doakan mereka. Doakan mereka. Mungkin mereka adalah anak-anak Tuhan yang masih ada dalam naungan ketek ayam-ayam. Sehingga sampah terus yang dikorek. Ibadah, kelihatannya ibadah. Tetapi karena induknya ayam, ya artinya imannya iman ayam. Masih terus hal-hal yang tidak benar itu yang dikorek terus. Sampah makanannya. Nah, kita sebagai anak doakan mereka. Kita kan paling sedikit punya mungkin adik, kakak, punya orang tua, punya mertua, punya mungkin karena hidup kita kan namanya ikatan perkawinan, ada istri, ada suami, doakan mereka. Sepatah kata doa kita itu ditulis, itu ditampung oleh Tuhan. Siapa tahu mereka adalah orang pilihan. Mungkin kita lihat, waduh ini orang kelihatannya keras. Loh, jangan pakai pikiranmu sendiri. Siapa Paulus itu? Dia penganiaya jemaat. Tetapi bagi Tuhan, dia berkata kepada si Ananias yang membaptis dia, dia itu pilihanku. Tuhan yang tahu mana yang harus diselamatkan. Dan mungkin kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan doa kita, dengan pemberitaan firman. Apa yang tertulis, artinya ya baca firman yang benar. Jangan memberitakan firman pakai otak kita, nggak benar. Tapi beritakan sebagaimana tertulis. Kalau itu yang kita beritakan, yang tertulis itu yang bekerja. Bukan kita. Memang yang kita baca itu tertulis. Tetapi itu adalah firman. Firman itu hidup. Dan firman itu kalau diberitakan sebagaimana yang kita baca tadi, dia tidak akan kembali percuma. Dan Tuhan pun memakai saudara dan saya sebagai ujung-ujung tombak. Untuk berani menyampaikan firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Hanya masalahnya, apakah engkau siap? Apakah kita siap? Ya. Siap atau tidak siap? Kalau Tuhan mau memakai saudara dan saya. Katakan terus terang, Tuhan, siapa aku? Tapi kalau Tuhan mau pakai aku siap. Sehingga dengan demikian, kalau kita bekerja untuk Tuhan, ada tertulis, orang yang bekerja pasti mendapatkan upah. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sangat percaya bahwa semua rancangan Tuhan sudah mendekati penyelesaian. Sudah mendekati penyelesaian. Ya. Karena kita tahu berdasarkan banyak ayat-ayat yang sudah diberitakan. Dan Tuhan sedang mengajak saudara dan saya, ayo siapkan diri. Karena Tuhan mau memakai kita sebagai ujung tombaknya untuk berani menyatakan kebenaran Tuhan. Jangan katakan, oh saya nggak bisa, oh saya malu, oh. Jangan punya iman ayam. Hanya mencongkel kejelekan sendiri. Ingat ya. Tidak ada satupun firman Tuhan katakan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Semua jelek. Semua berdosa. Tetapi apabila Tuhan panggil. Tuhan, aku siap. Kan banyak nabi-nabi. Aduh Tuhan, Mose berbicara. Aduh Tuhan, saya nggak bisa ngomong. Padahal dia dididik 40 tahun sebagai pangeran Mesir.
Ngomong, aku nggak bisa ngomong. Pembohong dia. Ya maksudnya yang ngelak-ngelak supaya jangan disuruh. Jangan kira kita lebih baik dari si Moshe, mungkin juga seperti Moshe. Jadi mari kita harus Tuhan, inilah aku. Kalau Tuhan mau pakai, silakan. Nah, ketika Tuhan mau pakai, Dia akan lengkapi kita. Ya, semua orang yang diutus Yeshua diperlengkapi dengan kuasa. Bukan karena kita, tetapi kuasa itu yang bekerja. Tetapi saudara dan saya dipakai untuk menyatakan kuasa itu. Saya tanggap. Nah, saya percaya kalau kita siap. Ya. Nanti Yeshua berkata, "Hai anakku yang baik, ini tempatmu." Puji Tuhan. Ini tempatmu. Aku sudah sediakan tempat bagimu. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Dan ketika kita melaksanakan perintahnya, maka dia katakan, anakku yang baik, ini rumahmu. Tinggal bersama dengan aku. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.